Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Denur Salim. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang resiko meminjamkan nama untuk proses kredit kendaraan. Nah, di sini tentu ada resiko-resiko yang akan teman-teman terima ketika teman-teman melakukan ataupun meminjamkan nama terhadap orang lain yang baru saja dikenal ataupun saudara dan lain sebagainya. Dan di sini ada resiko yang paling fatal juga. Nah, di sini saya sudah mencatatnya, yaitu ada 5 resiko yang akan teman-teman terima ketika teman-teman meminjamkan nama untuk proses kredit kendaraan. Nah, di sini untuk resiko yang pertama adalah terkena pidana ataupun hukum. Nah, hukum ini adalah hukum tentang penadahan, yaitu pasal 480 KUHP. Bisa teman-teman cari referensi lain untuk penjelasan tentang pasal 480 KUHP tentang penadahan ya teman-teman. Jadi nanti saya akan lampirkan juga penjelasan dari pasal 480 KUHP tentang penadahan ini di deskripsi video. Jadi teman-teman silahkan bisa baca untuk lebih lengkapnya, atau bisa teman-teman cari referensi lain di Google dan juga lainnya ya, banyak. Nah, untuk resiko yang kedua adalah nama menjadi jelek ataupun buruk di lingkungan perbankan ataupun di perusahaan pembiayaan. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa menyimpulkan untuk nama menjadi jelek ataupun buruk. Jadi di sini ketika teman-teman meminjamkan nama ke orang yang tidak dikenal ataupun ke saudara dan lain sebagainya, kemudian saudara itu tidak membayar angsurannya ataupun tidak membayar bulanannya dengan atas nama pengajunya adalah nama teman-teman semua, maka teman-teman beresiko namanya menjadi buruk di lingkungan perbankan ataupun non perbankan. Kemudian resiko yang ketiga adalah kehilangan kesempatan dapat pinjaman ataupun pengajuan kredit. Jadi selain nama yang menjadi jelek ataupun buruk, jadi ketika teman-teman meminjamkan nama untuk proses kredit kendaraan terutama ataupun kredit pinjaman dana dan lain sebagainya, maka resiko yang akan teman-teman terima yaitu kehilangan kesempatan. Jadi ketika teman-teman meminjamkan nama misalnya ke teman dan lain sebagainya, ketika teman itu mendapatkan keuntungan di dana ataupun kendaraan dan lain sebagainya, maka teman-teman akan mendapatkan kerugiannya. Nah, kerugian ini salah satunya kehilangan kesempatan teman-teman. Jadi ketika teman-teman meminjamkan nama, jangan asal-asalan. Atau teman-teman kalau bisa jangan sampai meminjamkan nama ke saudara ataupun yang lainnya teman-teman ya. Karena kita tidak tahu dia kedepannya bakal baik di sistem keuangannya untuk bertanggung jawab pembayaran bulanannya dan lain sebagainya. Karena yang akan menerima fatalnya ataupun resikonya adalah teman-teman. Dan itu resikonya bukan hanya 1 tahun 2 tahun teman-teman, tetapi melekat di sistem keuangan di Indonesia. Jadi ketika teman-teman sudah dijelekkan namanya, nama pengajunya, kemudian itu akan menempel selama-lamanya di sistem keuangan Indonesia lah, seperti itu. Jadi apalagi di lembaga-lembaga pembiayaan dan lain sebagainya ya teman-teman. Kemudian risiko yang keempat adalah menguntungkan orang yang dipinjamkan nama. Jadi selain teman-teman rugi, jadi teman-teman menguntungkan orang itu teman-teman ya. Jadi jangan salah teman-teman, ketika dia ada kendala, maka teman-teman yang berisiko, teman-teman yang akan menghadapinya, teman-teman yang akan kena pidananya. Jadi teman-teman jangan sampai terjadi seperti itu. Oke, di sini mungkin ada di antara teman-teman yang sudah meminjamkan namanya ataupun dipinjam namanya oleh teman dan kerabat lainnya ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman harus perhatikan kembali. Memang di sini menjadi atas nama itu memang ada baiknya, ada buruknya juga. Kemudian di sini resiko yang terakhir adalah ditandai oleh setiap perbankan ataupun non perbankan ataupun perusahaan pembiayaan di seluruh Indonesia dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi di sini bukan hanya di lembaga pembiayaan mungkin, karena di sini akan terlapor ke otoritas jasa keuangan ya teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, cara teman-teman jangan mau untuk menjadi atas nama ataupun dipinjam namanya oleh siapapun, termasuk saudara dan lain sebagainya. Karena kita tidak tahu mereka bakalan lancar atau enggak ke depannya, karena biasanya tenornya itu panjang-panjang ya teman-teman. Rata-rata mungkin di 3 tahun dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja video kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.